untuk bisa mempengaruhi orang lain masuk ke dunianya dulu dengan mempelajari kata-kata, modalitasnya. Dengan ini kita bisa jadi lebih mudah. Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya Yusila Sutianto, masih dalam sesi sharing tentang ilmu pemberdayaan diri yaitu NLP. Dan kita akan bahas lebih banyak tentang NLP tentunya, maupun hal-hal yang berkaitan misalnya hipnosis, coaching, dan ilmu-ilmu lainnya. Tapi seperti biasa, ingatkan sebelumnya bahwa apa yang Anda pelajari saat ini tidak bisa merubah cara belajar Anda ketika di kelas workshop. Jadi silakan kalau ingin memperdalam tentang NLP tentunya ikut kelas-kelas di publik. Dan saya ingin menyampaikan sesuatu sebelumnya. Jadi NLP itu sangat luas sekali perkembangannya. Bahkan jika Anda mengikuti video saya sebelumnya, Anda akan mendapatkan banyak sekali informasi. Nah, saran saya adalah sebaiknya Anda mengikuti dari awal potongan-potongan video-video ini, karena memang buku yang saya gunakan untuk membahas ini adalah dari NLP for Dummies. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana berkomunikasi dengan orang lain dengan modalitas atau panca indera sehingga komunikasi kita bisa lebih efektif dengan orang tersebut dari kajian ilmu NLP. Lalu hari ini sebenarnya kita membahas apa sih? Kita akan bahas tentang namanya sensory awareness atau kepekaan indrawi, yaitu sebuah kemampuan untuk memahami bagaimana orang membuat makna dunia dan menciptakan realitas mereka sendiri melalui panca indera mereka. Jadi sensory acuity itu bagaimana kita mengetahui bagaimana cara berpikir seseorang, bagaimana cara seseorang berkata-kata yang merupakan gambaran dari apa yang dipikirannya. Jadi dengan kita lebih peka dari kata-kata seseorang, otomatis kita bisa mendapatkan cara mudah untuk bisa berkomunikasi dengan orang tersebut. Nah, hari ini kita akan bahas 4 hal yang berkaitan dengan sensory acuity ini. Tadi menjelajahi kekuatan luar biasa dari panca indera, terkoneksi dengan dunia di sekitar Anda, memperhatikan melalui bahasa pilihan atau bagaimana cara orang berbicara, melihat dan mengartikan gerakan mata seseorang. Ini ada 4 ini, tapi saya buat percepat karena video sebelumnya setelah 20 menit Anda bisa bayangkan 20 menit akhirnya saya potong, Anda pun tidak jenuh. Oke, yang pertama adalah mengumpulkan informasi melalui panca indera. Tadi di awal konten sudah kita bahas tentang kepekaan indrawi. Artinya kita bagaimana melihat dunia di luar kita dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, apa yang kita rasa. Dan kita bisa kumpulkan nih, dan kita harus menciptakan sebuah realita. Artinya, apakah yang saya lihat itu adalah sebuah realita? Apakah yang saya dengar adalah sebuah realita? Apakah yang saya rasa sebuah realita? Jadi dengan mengetahui dan mengumpulkan informasi dari keseluruhan, kita bisa lebih mindfulness dalam menyimpulkan sesuatu. Jadi kita bisa lebih kalibrasi. Jadi mengumpulkan sebuah informasi dari yang kita lihat, apa yang kita dengar. Kita nggak sepotong-sepotong. Kan kadang-kadang seperti ini, kita lihat, saya melihatnya, akhirnya kita hanya melihat dari satu sisi saja. Padahal ada kata lain, makanya kenapa kita selalu cepat menyimpulkan, karena biasanya kita hanya menggunakan satu modalitas untuk menjerat informasi. Nah, dengan mengetahui konsep panca indera ini, berarti kita tahu bahwa sebaiknya untuk memutuskan sesuatu, kita menggunakan panca indera ini. Lalu filter realitas. Ini sangat unik ya. Realitas seseorang itu ternyata ditentukan dengan modalitas panca inderanya mereka. Misalkan ada orang visual, dia melihat sesuatu, dia melihat gajah besar. Dia akan mengatakan bahwa gajah itu besar. Tapi nanti ada orang yang audio, dia akan mengatakan gajah itu suaranya yang keras. Itu realitasnya dia. Tapi ada juga orang kinestetik. Gajah itu badannya, kulitnya kasar. Artinya realitas seseorang itu ditentukan dengan modalitas belajarnya dia. Dan jika ada seseorang mengatakan menurut aku apa, lalu menurut dia apa lanjutan dunia dalam berpikirnya. Menurut aku melihatnya, oke, berarti itu modalitas dia belajar. Menurut aku
rasanya menurut aku sepertinya nanti kita bahas sebentar. Nah, lalu dari sini kita bisa pelajari bahwa realitas seseorang itu terbentuk dari panca indera yang mereka gunakan untuk menerima informasi. Nah, semakin peka seseorang dengan panca inderanya, semakin realitasnya itu terjadi. Selanjutnya adalah dengan kata-kata kita bisa memahami dunia seseorang. Jadi inilah kekuatan dari NLP, walaupun sebelumnya sudah ada dibuat oleh psikolog William James tentang panca indera atau representasi visual. Itu adalah bagaimana seorang menceritakan apa yang ada di dunia berpikirnya. Lalu Dr. Richard Blender dan Grinder terpesona bagaimana orang-orang itu pandai menceritakan sesuatu dari apa yang dia lihat. Makanya orang-orang yang mendongeng itu visualnya cukup baik, walaupun dia pasti pernah mendengar. Nah, dengan kata-kata kita bisa mengetahui bagaimana seorang itu melihat dunianya. Seperti sekarang Anda mendengarkan kata-kata saya, kata-kata apa yang saya gunakan. Oke, jadi itulah manfaat dari mempelajari NLP. Kita bisa mempelajari dunia seseorang dari kata-kata yang diucapkan. Lalu dengan kata-kata kita bisa membangun keakraban. Misalkan ketemu sama seseorang, lalu dia bilang, saya kok rasanya nggak percaya diri. Oh, kalau kita tujuan ingin memotivasi, apa yang kamu rasakan pernah orang lain rasakan juga. Apa yang kamu rasakan pernah juga saya rasakan. Saya melihatnya masalah itu adalah sesuatu yang biasa. Yang kamu lihat itu memang benar, tapi bisa jadi terlihat lain. Jadi kata yang digunakan, representasi berpikir suara kita gunakan. Tujuannya apa? Tadi untuk membangun keakraban. Lalu selanjutnya adalah sebelum Anda berkomunikasi dengan orang lain, ada baiknya Anda memahami dulu modalitas Anda sendiri. Apa maksudnya? Dengan Anda mengetahui seperti apa Anda berbicara, Anda bisa menyesuaikan atau fleksibel, tidak memaksakan modalitas Anda untuk berbicara dengan orang lain. Ingat, NLP mengatakan bahwa kita punya bingkai berpikir, orang punya bingkai berpikir. Sebelum kita berbicara sama orang lain, kita pahami dulu bingkai berpikir kita seperti apa. Dengan hal ini, kita bisa dengan mudah berkomunikasi secara efektif dengan orang lain. Gitu ya. Oke, tadi memahami modalitas sendiri dari kajian NLP akan membuat kita sendiri juga lebih efektif dalam berkomunikasi. Nggak banyak saat ini. Nah, ini contoh-contohnya nih, bagaimana orang visual, oh warnanya cerah ya, orang auditory, orang kinestetik, Anda bisa mencarinya di Google banyak sekali. Ini hanya sepenggal saja. Kalau orang visual terlihat seperti, kalau orang auditory terdengar, kedengarannya. Jadi Anda mau mengatakan ini orang auditory. Atau kalau orang kinestetik bentuknya, nah dia menciptakan sesuatu. Nah, dengan mengetahui pola kalimat yang disampaikan seseorang, kita jadi tahu tuh bagaimana mendekati orang itu dengan kata-katanya itu. Ini banyak digunakan oleh para hypnoselling, teacher, seduction. Artinya untuk bisa mempengaruhi orang lain masuk ke dunianya dulu dengan mempelajari kata-kata, modalitasnya. Dengan ini kita bisa jadi lebih mudah untuk melakukan komunikasi atau persuasi. Selanjutnya adalah mata adalah jendela dunia. Anda bisa cari di YouTube banyak tentang eye assessing cues. Ini juga cukup baik. Bagaimana kita mengetahui jendela atau cara berpikir orang dengan arah matanya. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa arah mata bisa mengetahui kebohongan, walaupun ada juga meragukan. Tapi Dr. Richard Bandler dan John Winter mengatakan bahwa kalau mata ke kanan itu sedang mengkonstruksi, mata ke kiri itu berarti sedang mengingat. Nah, apa sih keuntungannya? Nah, dengan kita bisa melihat arah mata seseorang ketika berpikir, lagi-lagi kita bisa menyesuaikan untuk bisa berkomunikasi dengan orang tersebut. Anda bisa mempelajari lebih dalam. Nah, inilah NLP. Bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain dengan memahami modalitas berpikirnya, pilihan kata yang disampaikannya, sehingga saat kita ngomong, kita dalam intonasi yang tak sama, kita dalam kata yang sama, kita dalam bingkai yang sama, jadi kita nggak buru-buru nih maksa orang masuk ke dunia kita. Masuk ke dunia berpikirnya dia dulu, baru ketika selaras, ketika ekologis, ketika kita punya outcome, sampaikan. Kalau selling, ya bisa. Contohnya apa kalau hypnoselling? Kalau misalkan orang mau beli gitu kan, orang kinestetik, biarkan dia mencoba dulu. Kalau orang visual,
dia akan ambil sesuatu dari apa yang bagus dulu. Kalau orang audio, suaranya gimana nih? Nah, ini sangat berpengaruh, termasuk dalam proses belajar juga. Anda termasuk orang yang dalam modalitas apa? Visual, kinestetik, atau audio. Ada banyak tema-tema itu, oke? Ya, sedikit kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, sehingga saya semakin bersemangat untuk sharing tentang dunia pemberdayaan diri. Dan kalau ada workshop NLP, ikut saja, itu juga komunitas. Oke? Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalam, bye.